Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tentang konsep whistleblowing di tempat kerja dan bagaimana perlindungan terhadap pelapor menjadi hal yang sangat penting dalam membangun budaya kerja yang beretika. Kita juga akan melihat bagaimana whistleblowing itu berjalan dan lalu karakteristik dari whistleblowing serta bagaimana seharusnya suatu organisasi atau perusahaan itu melindungi mereka yang berani mengungkapkan kebenaran. Etika dalam dunia kerja. Etika sendiri adalah pondasi utama dalam dunia kerja. Dia berfungsi untuk menjaga integritas, membangun kepercayaan antara semua pihak dan memastikan profesionalisme. Tanpa etika, lingkungan kerja bisa dipenuhi dengan penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, bahkan tindakan korupsi. Nah, dalam situasi inilah peran whistleblowing itu menjadi sangat penting. Whistleblower sendiri itu yaitu suatu individu yang berani mengungkapkan pelanggaran demi menjaga transparansi dan tanggung jawab organisasi ataupun perusahaan. Lalu apa sih itu whistleblowing? Whistleblowing sendiri itu adalah suatu tindakan melaporkan adanya pelanggaran hukum, pelanggaran etika, atau pelanggaran kebijakan internal yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok yang biasanya dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang berasal dari suatu organisasi ataupun perusahaan itu sendiri gitu loh. Whistleblowing sendiri itu bertujuan untuk memperbaiki situasi yang salah, mencegah kerugian yang lebih lanjut, dan menjaga akuntabilitas suatu organisasi maupun perusahaan. Whistleblowing sendiri itu bisa dilakukan secara terbuka dengan mengungkapkan identitas ataupun secara anonim yang tujuannya itu untuk menjaga keamanan pelapor. Ciri-ciri whistleblower. Ciri-ciri whistleblowing. Yang pertama itu dilakukan oleh orang dalam. Nah, biasanya whistleblowers itu sendiri itu adalah seseorang yang berasal dari dalam organisasi ataupun perusahaan itu sendiri, sehingga dia itu lebih mengetahui informasi secara detail mengenai pelanggaran yang terjadi gitu. Yang kedua itu adalah mengungkapkan pelanggaran atau penyimpangan yang signifikan. Nah, masalah yang diungkapkan atau yang dilaporkan itu bukan masalah kecil gitu loh, tetapi masalah atau pelanggaran yang serius yang biasanya itu bisa berdampak besar bagi kelangsungan organisasi ataupun perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, didasari oleh niat untuk menjaga kepentingan publik ataupun organisasi. Nah, whistleblower ini bertindak itu tujuannya itu bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip yang seharusnya berjalan di suatu perusahaan. Selain itu juga yaitu bertujuan untuk melindungi kepentingan banyak pihak di suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Yang keempat, bisa dilakukan secara terbuka ataupun anonim. Nah, pada saat melaporkan itu kan ada seseorang yang berani mengungkapkan namanya, tetapi ada juga yang tetap memilih untuk anonim atau tidak menampakkan namanya atau bahkan menggunakan inisial. Yang hal ini tuh dilakukan karena ia itu masih merasa takut gitu loh untuk menghadapi resiko yang mungkin ia dapatkan setelah melaporkan suatu permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri. Lalu jenis-jenis whistleblowing. Yang pertama itu untuk berdasarkan saluran pelaporan ada internal whistleblowing. Jadi pelapor itu nanti akan melaporkan ke bagian dalam perusahaan. Biasanya seperti HRD, manajer, ataupun tim audit internal dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu adalah external whistleblowing. Jadi nanti pelapor itu akan melaporkan ke pihak luar seperti lembaga pemerintah,
media massa, ataupun penegak hukum yang berwenang. Hal ini tuh biasanya dilakukan apabila ia itu sudah melaporkan ke pihak internal, tapi laporannya itu tidak ditanggapi gitu. Terus yang kedua itu adalah berdasarkan identitas pelapor. Yang pertama itu adalah terbuka atau open identity. Jadi pelapor itu akan mengungkapkan identitas siapa dirinya gitu. Yang kedua itu adalah secara anonim atau anonymous, yaitu jadi pelapor itu nanti akan merahasiakan identitasnya yang tujuannya itu untuk melindungi dirinya sendiri itu dari resiko yang mungkin ia akan peroleh ke depannya. Lalu alasan seseorang melakukan whistleblowing. Yang pertama itu adalah tanggung jawab moral dan etika. Seorang whistleblower biasanya itu merasa bahwa dirinya itu memiliki kewajiban moral untuk melaporkan kesalahan yang ia lihat. Ini tuh bukan sekedar soal aturan, tetapi juga karena dalam hati kecilnya itu dia tahu bahwa membiarkan suatu pelanggaran yang terjadi itu berarti dia itu ikut berkontribusi terhadap suatu ketidakadilan. Jadi dia itu juga merasa bertanggung jawab itu loh untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Terus yang kedua itu adalah kepedulian terhadap kepentingan publik. Banyak whistleblower itu bertindak karena mereka itu peduli terhadap dampak yang akan terjadi pada masyarakat luas. Misalnya, jika ada suatu perusahaan yang membuang limbah berbahaya mereka ke sungai, seseorang karyawan itu mungkin akan merasa perlu melaporkannya demi melindungi kesehatan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Walaupun nantinya itu beresiko terhadap dirinya sendiri. Terus yang ketiga itu ada ketidaknyamanan terhadap ketidakadilan. Ketika seseorang menyaksikan ketidakadilan seperti korupsi, diskriminasi, ataupun perlakuan yang tidak adil, serta rasa tidak nyaman, itu bisa rasa nyaman yang tidak kuat, ketidaknyamanan inilah yang akhirnya itu bisa mendorong suatu individu untuk bertindak, karena diam saja itu hanya akan membuat mereka itu merasa bersalah atau terlibat secara langsung terhadap penyimpangan tersebut. Yang keempat itu adalah kepatuhan hukum dan kode etik profesi. Setiap profesi kan memiliki kode etik seperti akuntan, dokter, auditor maupun pengacara. Nah, adanya kode etik ini sendiri itu digunakan untuk mewajibkan anggotanya itu melaporkan adanya suatu untuk melaporkan pelanggaran yang mungkin terjadi di tempat ia bekerja gitu. Jadi seorang whistleblower itu bisa saja melaporkan karena mengikuti kewajibannya, ataupun karena kode etik profesi yang mewajibkan ia itu melakukan hal tersebut. Terus yang kelima itu adalah keinginan untuk perubahan positif. Tidak semua whistleblower itu hanya ingin menghukum pihak yang bersalah, tetapi banyak juga dari mereka itu sebenarnya hanya ingin mendorong perubahan sistem agar menjadi lebih baik. Jadi mereka itu melalui pelaporan yang mereka lakukan itu, mereka itu berharap dengan hal tersebut itu perusahaan atau organisasi tempat ia berada itu bisa melakukan perbaikan diri dan mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut kembali ke depannya. Terus untuk contoh kasus whistleblower yang terkenal itu adalah pelaporan yang dilakukan oleh Cynthia terhadap suatu skandal yang terjadi di PT Enron di Amerika Serikat, di mana ia itu mengungkapkan manipulasi besar-besaran dalam laporan keuangan perusahaan Enron, sebuah perusahaan energi raksasa di Amerika Serikat. Karena laporannya tersebut, skandal Enron tersebut akhirnya terbongkar. Perusahaan itu pun menjadi bangkrut dan ribuan orang pun kehilangan pekerjaan. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga memperbaiki regulasi keuangan lewat undang-undang baru mereka yang disebut Sarbanes-Oxley Act atau SOX Act, di mana kasus ini sendiri itu bisa menunjukkan bagaimana seseorang yang berani menyuarakan kebenaran itu bisa mengubah sistem dan memperbaiki banyak hal. Terus perlindungan bagi whistleblower. Mengapa perlindungan itu penting? Whistleblower
menjadi seorang whistleblower itu kan sangat berisiko, di mana ia itu bisa mendapatkan intimidasi, kehilangan pemecatan, bahkan bisa mendapatkan tekanan dari berbagai macam pihak. Nah, oleh karena itu tuh perlindungan bagi whistleblower itu sangat penting. Karena tanpa perlindungan yang memadai itu banyak seseorang yang mungkin akhirnya itu mereka akan takut untuk melaporkan, sehingga pelanggaran di suatu perusahaan itu akan bisa terjadi terus-menerus tanpa adanya perbaikan. Nah, contoh perlindungan yang dibutuhkan itu misalnya seperti jaminan keselamatan dan pekerjaan, perlindungan identitas, ataupun perlindungan dari tindakan balas dendam ataupun diskriminasi. Lalu, peran etika dalam mendukung whistleblowing. Yang pertama itu adalah etika sebagai fondasi whistleblowing. Etika yang kuat akan mendorong suatu individu untuk berani bertindak untuk membela kebenaran. Yang kedua itu adalah untuk membentuk keberanian moral. Jadi di suatu perusahaan jika memiliki lingkungan kerja yang menjunjung tinggi etika dan nilai moral itu akan membuat seorang karyawan itu akan menjadi lebih berani gitulah, dan menjadi lebih percaya diri untuk melaporkan suatu penyelewengan atau permasalahan yang mungkin terjadi gitu. Terus yang ketiga itu adalah budaya etis mendorong transparansi. Suatu organisasi atau perusahaan yang menanamkan budaya etis dari atas ke bawah akan lebih terbuka menerima kritik, laporan, dan perbaikan. Jadi untuk kesimpulannya, etika sendiri itu sangat penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme di tempat kerja. Whistleblowing muncul sebagai tindakan moral untuk melaporkan pelanggaran demi kebaikan bersama. Meskipun berisiko bagi pelapor, etika sendiri itu mendorong individu untuk bertindak secara benar dan mendukung suatu organisasi, dan dukungan dari suatu organisasi atau perusahaan sendiri itu sangat diperlukan agar whistleblowing itu dapat berjalan secara efektif dan aman. Dengan budaya etis, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.